Hai, ketemu lagi dengan saya Darmawan Suwandi, Technical Advisor dari Microsoft Indonesia. Dalam sesi ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya Microsoft Private Cloud yang saya sudah bahas dua pilar sebelumnya. Untuk saat ini saya akan bahas mengenai pilar ketiga, bagaimana Private Cloud Microsoft mampu melakukan satu misi yang cukup kritikal untuk aplikasi sebagai workload. Ya. Berdasarkan survei dari satu lembaga survei yang ada di dunia, bahwa saat ini teknologi dari Microsoft sudah mampu digunakan untuk suatu workload yang kritikal, di mana mungkin rekan-rekan bisa lihat dari hasil surveinya bagaimana kita bisa running SharePoint dengan sekian ratus ribu concurrent user, dan itu mampu dihandle oleh Microsoft teknologi. Ya, kalau kita lihat dari trennya sendiri, market share dari Hyper-V sudah cukup jauh meningkat dalam 3 tahun terakhir, dan ini cukup suatu kondisi yang cukup sangat berarti bagi perkembangan Hyper-V yang ada di tempat kita. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, di mana bagaimana Microsoft Private Cloud Solusi ini mampu menemani rekan-rekan IT Pro dari mulai dari kondisi existing sekarang hingga menuju ke cloud atau suatu kondisi cloud yang diinginkan, dengan menggunakan beberapa teknologi yang kita ciptakan memang untuk rekan-rekan di IT Pro, sehingga memudahkan rekan-rekan IT Pro dalam melakukan migrasi. Kalau kita bicara mengenai common tools, yang paling utama adalah masalah identity. Untuk area ini rekan saya di sesi sebelumnya sudah membahas banyak mengenai common tools, gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sesi private cloud di sesi kedua. Dan mengapa identity ini sangat signifikan, karena memang secara functionality, identity menjadi core dari teknologi kita, di mana identity merupakan pintu masuk kita untuk menggunakan aplikasi yang seperti saya katakan di sesi sebelumnya. Aplikasi merupakan interface yang paling utama dari antara tim IT dengan business users. Yang ingin saya garis bawahi bahwa bagaimana Microsoft Solusi bisa menjembatani rekan-rekan semua dalam melakukan operasional pada saat melakukan migrasi dari tradisional data center menuju ke private cloud, kemudian menuju ke public cloud. Rekan-rekan bisa menggunakan yang namanya Active Directory Federation Services, di mana kita bisa melakukan single sign-on dengan Active Directory yang ada di private cloud dengan Active Directory yang ada di cloud, sehingga secara business user itu menjadi sangat transparan pada saat mereka melakukan sign on atau sign in ke dalam suatu aplikasi yang memang kita placement di environment yang berbeda, di on-premise dan di cloud. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan manajemen dari seluruh environment yang dimiliki oleh organisasi Anda, baik itu traditional data center atau private cloud, atau mungkin sebagian environmentnya masih hybrid. Jadi ada tradisional, ada yang sudah mulai beranjak ke virtualisasi, terus kemudian ada sebagian private cloud. Karena bagaimanapun juga dalam suatu proses evolusi di data center, kita tidak bisa mengabaikan satu kondisi di mana kita harus melakukan pendekatan hybrid. Ini suatu hal kenyataan di lapangan yang memang kita tidak bisa pungkiri. Namun dengan solusi yang ada di Microsoft, kita mampu untuk menemani rekan-rekan sehingga bisa melakukan migrasi atau evolusi secara smooth. Di samping itu, kalau kita bicara sistem center, kita juga akan berbicara mengenai kemudahan, di mana kita, meskipun kita memiliki environment yang berbeda,
kita tetap mampu melakukan konsolidasi manajemen secara terpusat, sehingga untuk rekan-rekan IT Pro yang memang memiliki role di data center itu bisa dengan mudah memonitoring environment yang sangat berbeda ini. Kemudian mengenai application development, ini kita tetap mempertahankan skill set yang dimiliki oleh rekan-rekan saat ini, sehingga tidak ada perubahan yang cukup signifikan apabila kita ingin membuat satu aplikasi yang akan dideploy di server yang rekan-rekan miliki sekarang, atau di private cloud, atau mungkin nanti bisa dideploy di teknologi Microsoft selanjutnya di Azure. Jadi tidak ada satu hal baru yang perlu dipelajari oleh rekan-rekan developer, sehingga ini sangat memudahkan rekan-rekan pada saat membuat satu aplikasi untuk environment tertentu, kemudian ingin melakukan deployment ke environment yang berbeda, katakanlah ke VM, ke virtual machine, atau ke Azure. Itu hanya cukup dengan perubahan konfigurasi yang memang kita harus perhatikan perbedaannya, namun tidak signifikan. Kemudian kalau kita beranjak dari platform, sebenarnya di teknologi Hyper-V kita sudah mampu untuk menjalankan workload yang berbeda dengan teknologi Microsoft, atau mungkin rekan-rekan familiar dengan teknologi seperti PHP, Java, segala macam. Itu juga bisa dengan mudah melakukan migrasi ke environment private cloud atau ke public cloud. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa dengan mudah melakukan perpindahan atau memindahkan aplikasi yang tadi saya sudah bahas dari satu environment ke environment. Karena memang secara teknologi, secara platform kita tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, karena seluruhnya ada di Windows platform. Untuk sesi kali ini kita sudah melihat bahwa dari mulai pilar pertama mengenai aplikasi, di mana kita memiliki satu kemampuan untuk memonitoring aplikasi secara mendalam, sehingga kita bisa memberikan satu alert secara dini kepada operasional di data center, sehingga kita bisa melakukan mitigasi secara cepat dan melakukan fixing problem secara cepat, sehingga kita tidak perlu membreak SLA yang kita sudah sepakati di business user dan tidak memiliki impact ke suatu bisnis di organisasi. Kemudian di di tier kedua mengenai cross platform, itu juga kita sudah bisa mengcover dari seluruh stack yang ada. Kemudian di pilar ketiga terkait dengan workload, di mana kita dengan Hyper-V sudah bisa men-serve suatu workload yang cukup kritikal, sehingga memberikan satu kenyamanan bagi rekan-rekan di IT decision maker, bahwa tidak ada keraguan lagi untuk memindahkan aplikasi-aplikasi kritikal rekan-rekan dari physical ke virtual, sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk mereduce IT cost seperti yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya di sesi pertama. Dan kemudian di pilar ketiga, bagaimana kita bisa mengcover semua kebutuhan rekan-rekan pada saat melakukan migrasi atau evolusi mulai dari data center dengan tradisional hingga ke private cloud dan public cloud. Saya tidak bisa melihat lagi alasan lain selain rekan-rekan bisa mulai untuk mencoba teknologi yang ditawarkan oleh Microsoft Private Cloud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di organisasi Anda. Sehingga terakhir saya katakan, let's do it, lakukan trial, kemudian kita siap membantu, terutama dari rekan-rekan di Microsoft Consultant Services, untuk membantu rekan-rekan di organisasi menerapkan semua implementasi yang kita miliki. Cukup sekian dari saya, terima kasih.